Dua pertanyaan, boleh? Ya. Bro, yang pertama itu soal investasi. Kebetulan kan saya ini hidup di desa, jadi Desanya mana desanya namanya? desanya di Demak, Prof. Dan di mana? Jawa Tengah kan ini? Jawa Tengah. Jateng, oke. Iya, Tahu Jawa itu. Tengah. Nah, kebetulan itu keluarga saya itu ada invest di sawah lumayan banyak. Jadi Oke. ada bisnis dan juga sawah. Bisnisnya itu fotokopi dan percetakan. Oke. Untuk apa itu uang di bisnis itu dibuat beli sawah. Oke. Dan sawahnya itu juga lumayan tinggi returnnya tiap tahun. Itu kan modelnya setahun itu kalau nggak salah 3 kali panen. Oke. Nah, apakah 5 tahun ke depan atau mungkin waktu saya ini udah dewasa, kan ini 20 tahun mungkin, atau kalau udah 30 tahun itu apakah industri ini masih ada atau perlu saya switch ke Bitcoin? Soalnya saya pernah tanya ke ayah saya soal Bitcoin dan juga soal sawah itu, kenapa sawah di desa saya mahal itu soalnya gini, Prof. Banyak itu anak muda di desa saya itu pergi ke Korea, ke Jepang itu buat kerja, lalu dibuat beli sawah di desa saya. Jadi harganya itu naik terus. Oke. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kebetulan ini saya masih mahasiswa semester 5 Di mana? di Unisula. Oke. Nah, itu jurusan pendidikan FKIP. Itu rencana saya kan ada membuat PKM nih. PKM soal gini, batik khas Demak, cuman saya patenkan lewat blockchain. Apakah itu menarik atau mungkin ada saran untuk saya, Bro? Apanya yang mau dipatenkan lewat blockchain-nya? Lu mau bikin NFT? Iya, NFT. NFT pasti ya. Oke. Iya. Oke. Kalau itu dipikir dulu use case-nya ada atau enggak kalau untuk yang blockchain. Nah, tapi kalau untuk yang sawah, kan itu berarti kan lu punya edge yang orang lain nggak tahu. Dia itu orang sampai kerja ke Korea dan lain-lain cuman buat beli sawah di situ. Iya. Dan kalau tanya apakah industri sawah akan hilang, ya nggak akan. Nah, bahkan orang butuh makan. Kan sekarang juga kita lihat pemerintah lagi dorong pasal 33 kan, ketahanan pangan ya. Pertanyaannya cuma bisa ngelola atau enggak sebenarnya. Sawah sih gus-gus banyak yang kesana kok. Benar. Sekarang banyak pengusaha-pengusaha besar yang sekarang yang dulunya batu bara sekarang fokus bikin sawah dalam skala yang besar sekali. Kenapa? Karena Indonesia kan udah stop impor beras tahun ini. Terakhir tahun lalu dari Thailand. Indonesia udah stop impor beras tahun ini. Jadi ya mungkin lu bisa jadi sumbangsih di ketahanan pangan negara ini, ya kan? Kenapa? Karena negara yang pangannya kuat itu ketika nanti geopolitik panas yang kita berdua prediksi ini panas sih. Gitu. Ya, itu salah satu industri yang paling diuntungkan. Yes. Karena itu yang pertama dibutuhkan negara, ketahanan pangan ini yang banyak orang nggak ngerti. Gitu. Orang tuh butuh makan. Ketika dia makan baru pikirin yang lain. Makan tuh pertama. Gitu. Itu yang kita berdua percayai dan kita coba lakukan. Ya. Jadi jawabannya apakah bisa bertahan? Bertahan. Apakah lo harus fokus di sana? Kalau ada edge-nya di situ, tahu di situ harganya naik, memang bagus itu jadi sawah, go ahead. Ada additional access cash flow, mau beli Bitcoin, boleh. Cuman kalau lo tahu fix naik di situ, kan berarti edge-nya memang di situ. Karena setiap orang tuh beda-beda. Lo harus paham, setiap orang tuh dilahirin beda-beda. Kayak kalian ini sangat beragam nih. Ada yang hukum edge-nya dia apa? Edge-nya dia ada keluarga memang udah dihukum. Gitu. Ya. Dia mungkin datang ke sini dapat clarify, dapat niche-nya akhirnya datang ke sini. Lawyer crypto. Tapi dari sisi lawyer sendiri mungkin dia bisa lebih tanya keluarganya. Kalau untuk itu, Bro, untuk ini yang bagus itu belikan lebih banyak aset ke sawah atau ngembangin bisnis di fotokopi dan juga di tadi percetakan. Menurut kamu mana yang lebih efisien harganya? Kalau secara margin itu lebih besar di sawah. Soalnya di fotokopi itu kalau uang besar masuk itu cuman pas ada borongan. Jadi tapi untuk borongan itu udah ada beberapa kayak SMP atau SD yang udah langganan gitu. Ya. Kalau saya sih ditanya ya, fotokopi apa sawah, saya sawah sih. Karena saya kan lihat arah negara kan. Saya bilang tadi pengusaha batu bara ini banyak yang pivot jadi bikin sawah. Ya. It's opportunity yang bisa diambil situ. Gitu. Terjawab ya? Iya, Bro. Makasih. Mantap. Ada Masalah itu tadi batiknya tadi. Oh, batik ya? Iya. Coba dipikir ada use case-nya nggak buat NFT-nya? Karena iya nggak semua hal harus di blockchain kan sih. betul. Karena kalau kita analisa ya semua yang flourish di industri Web3 itu selalu yang berasal dari Web3, bukan yang Web2 di Web3 kan. Iya. Contoh yang Web2 di Web3 kan banyak ya kayak
Depin dan lain sebagainya. Cuman nggak jalan. Karena apa? Karena dia lebih flourish jalan di Web 2 aja. Ya. Dengan jalur konvensional yang ada. Kalau kita lihat ya, AI juga di blockchain kan juga nggak terlalu jalan. Ya. Faktanya. Yang jalan apa? DeFi. Dari awal udah handle masalah duit. Yang mana itu udah core fundamental kan dari teknologi blockchain kan. Jadi nggak semua hal harus di blockchain kan. Karena faktanya juga banyak ya kendala yang dihadapi ya ketika teknologi Web 2 itu di Web 3 kan. Ya. Jadi sesuatu tuh yang gede tuh biasanya yang dia udah core-nya tuh dari Web 3. Web3 harus dibikin sendiri. Atau dieskalasi, misalkan Web 3, DeFi ke semua orang. Nah, itu karena ya kemarin pun di token 2049 pun juga 80% di sana bootnya itu jualannya DeFi. Mereka jualan kartu supaya kayak bisa transaksi. Karena kita kalau cuman fokus saja di transaksinya itu juga banyak banget kan. Misalkan ya, contoh orang di negara-negara berkembang masih banyak yang bankless, belum punya akses perbankan. Nah, itu kalau disentuh DeFi itu kan creating value tuh kayak gitu. Daripada di sana sawahnya kamu blockchain kan buat kamu tokenisasi atau kayak NFT-nya kamu apain, ya lebih mending fokus di sana ya. Jadi nggak harus semua di blockchain kan. Tapi kalau itu tadi mau kamu bikin tugas lapangan atau skripsi buat keren-kerenan, ya itu nggak apa-apa. Ya. Cuman kalau itu mau kamu seriusin buat bisnis ya kayaknya nggak ada yang tertarik ya. Ya. Terjawab? Terjawab. Makasih Bro.